من زلته ثم إن الكبائر في الطعن كالأمام صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جاني وحيرتي فيا ربي متني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومكلاتي خمسة أطفي فيها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل كرام الوجه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktubin nur min nuri wajhika al-a'la al-mu'abbad ad-da'im al-baqi al-mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismika al-azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil qam'i wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahhimni minhul ayati wa tahtahu biha nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita udah masuki episode ke-51 ya. Podcast Sayyid Diri atau Sayyid Diri, Tuan Diri atau Diri berkata ya. Yang ke-51 dari awal mulanya kita sifat 20 atau kaidah 50 tauhid pada Allah, kemudian di dalam kitab tersebut menerangkan tentang para rasul salah satu keimanannya ya. Sekarang kita memasuki kitab yang baru nih. Udah berapa kali pertemuan kisah soal Nabi ya. Dan sekarang kita ke 51 ya. Sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa iftitahul ilm agar apa yang kita niatkan semoga bermanfaat juga ya. Kalau ada niat iriya, dipuji ya, semoga itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun kita kembalikan semuanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa
wal mudzakarah wat tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa qala Allah ta'ala fil karim wa qur rabbi zidni ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahman nabiyyin hafzal mursalin wa ilhaman bil malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mari sekarang di halaman 35 paragraf ke 2 ya, bab ke-6 ya. Di bab ke-6 fi hari adama ba'da hukutuhu dal ardi wa ma kana minhu ya. Makana minhi boleh juga. Lanjut ya. Minhu minhi enggak boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf ya ini Kisah Anbiya halaman 35 cetakan Beirut ya. Karya Syekh An-Naisaburi ya, Ahmad An-Naisaburi adalah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ruwiya Sufyan an Mansur bin Muammar an Rabi bin Khuras an Huzaifah qala ya. Diriwayatkan dari Sufyan dari Mansur bin Muammar dari Rabi bin Khuras dari Rabi bin Khuras dari Huzaifah berkata ya. Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW bersabda, lima uhbitu ya, bagaimana atau iya benar bagaimana uhbitu berkata bagaimana ya, maksudnya lima uhbitu bagaimana jatuhnya Nabi Adam minal jannati ilal ardi, dari surga ke bumi, ke ilal ardil hindi, ke bumi India, walaihi dan dengannya zalika itu al-waraqah sebuah kertas, allazi yaitu kertas yang kana menjadikannya libasuhu pakaiannya minal jannah ya. Jadi dari Huzaifah Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah menurunkan Adam ke surga, ke bumi India, kemudian ada sebuah kertas sebagai satoriannya, sebagai penutup ya, satorul aurat sebagai penutup auratnya, yaitu kertas dari surga ya sebagai pakaiannya. Fabisun maka terpakailah gitu. Wa tatayarun bi'ardil hindi ya.
habisin ya. Allahumma sholli. Maka habisun wa tatayyarun bi ardil hindi ya. Tatayyur di sini tatahhar. Maka ya dipakailah dan mensucikannya juga di bumi India ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita cross check dulu ya. Ini namanya main atau suci ya. Dan suci ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Dan suci juga bumi India. Lanjut ya, benar. Fa'abiku sajaratul ud wal sindal wal misik wal anbari wal kafur min zalikal waraq ya. Maka harum abiku ya, maka harum pohon ot itu dan pohon cendana asundali wal misik dan pohon misik wal anbar, ini sejenis pohon wangi-wangian ya, anber, pohon amber kalau bahasa Inggrisnya amber. Wal kafur ini kapur ya, dan pohon kafur, pohon kamper itu. Min zalikal waroki ya, dari itu pohon, dari itu kertas. Jadi kertas pohon yang dipakai Nabi Adam dari surga ya, itu membuat harum pohon ot, pohon sundal tadi pohon cendana ya. Pohon cendana, jadi ada istilah keluarga cendana, berarti keluarga surga. memang kelihatannya memang tajir-tajir pintar tuh. Ya, almarhum presiden kita Allahyarham Soeharto disebutnya keluarga cendana gitu. Karena ternyata cendana adalah percikan dari daun surga gitu ya. Daun misik dan daun kamfer ya, membuat kamfer. Lanjut. Faqalu ya Rasulullah ya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-misku ya, siapa misik kayak anak situ pun siapa ada al-misku, Allahu siapa-siapalah itu gitu. Maksudnya si misik ini ya, pohon misik, huwa minad dawab, yaitu adalah dari hewan-hewan, ummi minas syajarah ya, ibu daripada seluruh pohon ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kayaknya kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, kalau kita nonton film Avatar tuh yang biru-biru itu, manusia pada biru yang tingginya 3 meter ya di luar angkasa, kayaknya menyontek gitu ya, mengadaptasi dari kisah Nabi Adam gitu ya. Kan mereka punya pohon kayak keabadian gitu ya. Jadi pohon keabadian ini colokin kayak ekornya ke dalam pohon gitu. Jadi nyambung tuh, terkoneksi gitu. Pohon kehidupan gitu. Kalau teman-teman nonton film Avatar ya, yang manusia alien 3 meter itu warna biru. Qala, kemudian dikatakan ajalla ya, maka ajalla ya jala yuhajilu ajal. Oke, gitu katanya. Benar.
ajal innama hiya dabatun tasyabahul ghazalu ra'atu min zalika syajari, ya, dari itu pohon. Betul, jadi sesungguhnya apa-apa itu dia hewan-hewan, ya, tusabbihu itu di sini dimaksudkan adalah menyukai, ya, para hewan menyukai. Tusabbihu al-ghazul ra'at min zalika syajar, ya, memintal dia ra'at mengasuh dari pohon itu, ya. Jadi memang pohon mistik ini, ya, pohon mistik ini adalah pohon yang sebagai kehidupan, ya, di surga, ya. Ini besok kalau kita di surga kita nggak ada pekerjaan. Ini kerjaannya makhluk surga sebelum Nabi Adam dikeluarin, gitu, ya. Jadi besok kalau kita kangen sama dunia tuh ya tinggal duduk aja di bawah pohon. Nanti kita akan kangen, nanti kita seperti dilihatkan hologram kalau kita melalui masa-masa indah kita di dunia, gitu, ya. Surga itu tempat yang sangat menyenangkan, ya. Bahkan bercinta aja itu sampai klimaksnya itu sampai 70 tahun, ya. Dan semua bidadari kita itu selalu perawan, ya, memecahkan. Jadi tugasnya di surga tuh kerjaannya cuma mecahin perawan. Sallallahu Muhammad wala Muhammad, agak sedikit, tapi ini dewasa, ya, agak sedikit tabu di kita gitu. Tapi ini untuk tafaqquh fiddin, ya, untuk kepahaman agama. Jadi dulu kerjaannya orang-orang surga nih, maksudnya makhluk-makhluk surga, yaitu merawat dan memintal pohon akar-akar atau saripati dari batangnya, akarnya, daunnya, ya, dari pohon misik itu, gitu, ya. Fasirul misku fi surataha, ya. Fasirul misku, maka Allah menjadikan misik itu sebuah kejadian, genosis, ya, kejadian, dan kejadiannya begitu, surataha, gitu. Faiza ra'at, apabila dipelihara Arabi maksudnya apa? Oh, ini. Maka di Arabi 4 jalahu dijadikannya 4, Allah miskan 4 pohon misik, watusokotu watasakotu wayantafa'u bihil adamiyun, ya. Maka ini sesungguhnya sangat bermanfaat bagi para manusia. Adamiyun itu manusia, ya. Watasokotu wayantafa'u bihil adamiyun, ya. Ya, yang jatuh ke bumi ini, ya, dari buah misik itu yang 4 itu, dari kamper, ya, cendana, amber, sama kafur, itu empat pecahan pohon misik, ya, itu sangat bermanfaat bagi manusia di muka bumi. Qalu, kemudian banyak orang berkata, ya Rasulullah, ya, ini sahabat-sahabat ini Muaz, wahai Rasulullah, faina yaqi, di mana tempatnya, ya qaun, ya, faina ya qaun, di mana itu letaknya, gitu, kata Rasulullah, kata para sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, kita biasa dengan mengatakan Rasulullah bersabda, Qala li, sesungguhnya untukku Jibril, malaikat Jibril, fi salasun kurun la yakunu fi syai'in minal ardi illa fiha, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, maka untukku di 3 kali gulungan, ya, 3 kali kurun, tidaklah menjadikannya dalam sesuatu dari bumi kecuali apa-apa yang terdapat di dalamnya, gitu. Ya, jadi sahabat nanya tuh,
itu di mana aja gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ardul Hindi yaitu adanya di bumi India kata Rasulullah. Wardus Sohud ya, tempat itu ada kata kan tadi kan ditanya tuh yang empat itu maksudnya ini gitu. Di mana aja letaknya itu ya Rasulullah gitu, empat itu kata sahabat, yaitu adanya di Ardul Hindi di bumi India. Wardus Sohud ya, ini adalah di bumi sebuah taman. Sohud ini tadi jelasnya, saya jelasin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini adalah sebuah taman ya. Yang kedua sebuah taman Wardut Tipti ya. Yang ketiga gimana sih Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga adalah ya Rasulullah anbir innama hiya daba fil bahr. Ini ya maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Gimana ngomongnya? Jadi tiga tempat itu ditanya para sahabat ya. Empat tadi itu benar, empat kertas dari pohon misiknya surga menghasilkan mesik, amber, kapur sama cendana gitu ya. Empat itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi ada di muka bumi ini ya. Kemudian sahabat bertanya itu tempatnya itu ada di mana aja gitu ya. Segala sesuatu kata Rasulullah yang ada di dalam tiga gulungan dalam bumi gitu, tiga lipatan bumi gitu kata Rasulullah. Empat gulungan di dalam bumi gitu. Terus malah sahabat menjawab di mana aja tempatnya, ainal waqaun gitu. Kemudian Rasulullah bilang ya itu ada di bumi India, di bumi Sugudun dan bumi Tibet ya. Jadi bumi India, bumi Sogut ini dijelaskan adalah sebuah taman ya, sebuah taman yang indah. Di sini adalah kebun buah-buahan ya, tempat piknik, kebun buah-buahan. Fiha bisatin nazahahu, tempatnya piknik ya. Wa makana masyamaratu bisaharatu tindu, menjadikan bermanfaat ya, dengan mempesonanya wangi-wangian ya. Terus kemudian berkata Ibnu Ashir qala Ibnu Ashir wa huwa ahadun mutazahatun dunya ala ma hakahu muakhirun ya. Dikatakan juga kata Ibnu Ashir ya, dunia dan apa-apa yang diciptakannya semuanya sampai akhir ada di situ. Pokoknya ini mirip kayak Lost Paradise, apa tuh? Surga yang hilang, apa tuh? Bukan. Di Nusantara kan island, maksudnya paradise lain gitu. Surga yang hilang ada di salah satu muka bumi. Mungkin kalau saya menafsirkannya seperti ini ya, seperti benua yang hilang itu. Ya ini gitu ya, saya bilang Nusantara kalau saya sih mengatakan itu, karena buah-buah taman, kebun-kebun yang indah, tempat kita berpiknik gitu ya, kayak gitu. Nah itu adanya di surga yang hilang itu, termasuk Nusantara itu ya, di sini di Indonesia gitu. Jadi ada di bumi India, ada di bumi Nusantara. Ini prediksi saya, ini berdasarkan asumsi saya. Dan satu lagi di Tibet gitu ya. Tibet ini adalah munculnya atau tempat migrasinya Nabi Isa ya. Dipercayakan berdasarkan literasi yang terakhir nih, yang terkuat dan tidak terbantahkan, bahwa ada makam Nabi Isa di Tibet yang dijaga oleh orang-orang Buddha gitu ya. Dan itu Nabi Isa gitu ya. Itu udah valid ya. A1 nggak bisa dirubah-rubah. Yang ada di Tibet itu Nabi Isa gitu. Kenapa di Tibet? Di sini juga Allah jelasin nih.
Kenapa di bumi India? Bumi India karena turunnya Nabi Adam. Kenapa di di surga yang hilang ya? Iya. India Asagodun. Asagodu atau Sogodun. Di sini Sogodun itu diartikan sebagai taman-taman yang indah ya. Ya, seperti Paradise lain ya. Sebuah taman surga yang hilang, treasure land. Gitu ya, pencarian surga. Sebuah pencarian harta karun di tempat yang indah gitu ya. Ya ini di Nusantara ini gitu ya. Saya istilahnya saya kok jadi lupa ya. Nah yang satu lagi di Tibet gitu ya. Jadi ada 3. Kenapa di Tibet? Karena di Tibet munculnya ya pengobatan alternatif ya, rempah-rempah ya, pengobatan rempah-rempah dari sana, dari pengobatan herbal itu munculnya dari sana. Kenapa di sana? Karena ada seorang nabi, yaitu nabi yang memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang lain ya. Karena di zamannya waktu itu kedokteran sedang maju-majunya. Maka Allah mengirimkan tauhid kepada para dokter di zaman mereka. Kalau ada orang yang nggak pakai medis bisa menyembuhkan orang kusta ya, bisa membuat burung dari tanah ya, orang yang hidup bisa mati bisa dihidupkan kembali gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Lanjut. Ya, kenapa orang Cina begitu ya, ada giok, ada rempah-rempah? Karena di Tibet ya. Karena Tibet itu adalah tempat bersemayamnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut. Mana tadi sampai activity. Nah, kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, al-anbir innama hiya dabatun fil bahri. Wahai Rasulullah, apakah pohon anbir ini sesungguhnya dia itu adalah hewan yang di dalam laut, fil bahri gitu. Kemudian Rasulullah bersabda dalam menjawab pertanyaan para sahabatnya, ajalun kanat hazid dabatun bi ardil hindi tar'i fil barri ya, fil barri ya. Ajal benar gitu. Oke. Oh, masyaallah Muhammad. Sesungguhnya menjadikan apa-apa hewan yang ada di bumi India ini merumput di bumi gitu, kata Rasulullah, bukan fil bahri. Maksudnya gimana nih? Sahabat bertanya Rasulullah, berarti Rasulullah nggak membenarkan ya pohon anbir itu kanat hazil daba bi ardin hindi tarayun fil bahri ya, merumput di dalam bumi, di dalam bumi ya. Faba'asa, tapi gimana sih? Sebentar ya, saya coba mengirobkan dulu ya biar benar ya. Benar, sesungguhnya dijadikannya itu dabab yang ada di tarifil bar gitu ya. Jadi termasuk juga gitu. Ini kalimatnya termasuk juga ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Nah, ini kalau misalnya saya salah boleh di cross check ya di kolom komentar. Karena saya memang fokus ke tafsir Quran bukan tafsir hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begini ya, kita kan namanya belajar bareng ya. Jadi sahabat bertanya nih, apakah dengan pohon anbir ini menciptakan sebuah makhluk-makhluk yang ada di laut, kata sahabat itu. Tapi Rasulullah membenarkan, iya itu ajal benar, oke. Tapi juga nggak cuma itu mungkin bahasanya itu. Karena dijadikannya juga ini hewan-hewan biar ini di muka bumi India tari yang merumput fil bari ya itu. Jadi juga di darat dan di laut itu. Faba'asallahu ilaiha, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, fasa koha wa ma'aha ya. Fasa koha di sini apa maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad, mengantarnya ya. Jadi
Jibril mengantarnya dan bersamanya itu bersemai itu si pohon angger ini ya, yang karena pohon itu terciptanya lah makhluk di laut dan di bumi yang merumput di bumi India awal-awalnya begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan literasi ini ya, berdasarkan referensi ini. Baik, rujukan ini ya, lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqazafaha fil bahri ya. Faqazafaha maka qazafun ya. Faqazafaha maka melemparnya lah ya, maka terlemparlah ke laut fil bahri. Faqazafaha kalau nggak kayak gini lihat nih kita. Faqaz wahya maka dilemparkanlah jadi kan Nabi jadi hewan-hewan itu makhluk di dunia ini itu dari pohon amber yang dibawa malaikat Jibril kemudian dilempar ke laut itu wa'azoma kemudian Muhammad sallallahu alaihi Muhammad fil bahri wahya azamun dan dia ini kembali ke malaikat Jibril ya wahya azamun ma takunu minad dawab wala zoha al-fuzarah ya kemudian dia mengagungkan ya wahya azamun ma takunu kemudian maka dipuji-pujilah ya malaikat Jibril memuji-muji apa-apa yang terjadi minad dawab daripada hewan yang lapisannya sampai yang sangat berlapis-lapis sampai 1000 zarah maksudnya gimana nih 1000 hasta ya yang tebal ya yang tebal 1000 hasta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya yang golizon itu artinya tebal yang tebalnya 1000 lapis. Ini mungkin yang dimaksud adalah ikan paus kali ya, ikan paus kan berlapis-lapis gitu ya. Berapa lapis? Ratusan. Oh Muhammad lanjut. Wa innama dan sesungguhnya apa-apa yang terjadi yarmi rumi jalal yang agung agama rumi atau ya pemanah rumi tarmi melempar engkau melempar dan apa-apa yang terjadi engkau melemparkannya di karenanya kama sama seperti tarmi seperti engkau melemparkan al-baqaru sebuah sapi mafi dan apa-apa yang di dalamnya ajufuha ya di dalam lubangnya itu farubama maka rubama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya maka lubangnya maka mungkin farubama maka mungkin yahruju keluar min jaufuha dari lubangnya al-anbiroh ya sebuah amber ya pohon amber itu wazanaha alfun rotulun wahomi samiah rotulun wanaha zalik ya gitu ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Jadi gimana ini agak berat ya karena kan ini sesuatu yang apa ya kekuasaan Allah gitu ayatullah sesuatu ayatullah ini kekuasaan. Jadi gimana nih ada sapi dimasukin kayu atau ada pohon dilemparin ke pusarnya gimana ke lubangnya atau dimakan sapi gitu ya atau pohon dimakan sapi atau sapi dimakan pohon dimasukin ke dalam lubangnya gitu ya. Coba kita wain nama coba ulang ini dan sesungguhnya kami lempar seperti kami melemparnya di dalam melempar sapi yang ada di dalamnya lubang gitu ya. Ini
ini adalah sebuah tamsil ya. Ini bab kejadian, ini agak dirasa saya memang agak sedikit rumit ya, agak menjelimet. Ini saya mencoba mempermudah bahasanya karena kan ini memang bahasa sloka ya. Ini seperti bahasa peribahasa, maksudnya apa nih gitu. Tapi memang tapi secara letterlock artinya begitu, saya lempar sapi ke dalam lubang gitu. Farubama, maka seperti itulah keluarnya minjau dari lubangnya jadilah sebuah amber gitu ya. Jadi dari sapinya surga masuk ke dalam lubang jadilah amber gitu. Wazanaha alfu rotulun khaumi asatu rotulun wanahu zalik ya. Dan berat badannya itu ya sekitar 1000 pon dan 500 pon ya. Sara itu wanahun ya, sekitar itulah itu wanahun zalik ya. Jadi ini 150 ya. Alfun rotulun wa khamisami'ah rotulun ya. 1000 berarti 1500 ya. 1500 pon sekitar itu sapinya gitu. Summa kemudian inna Adam, sesungguhnya Adam wujudun dorobana fi rosahu wa jasadahu. Sesungguhnya Adam berwujud atau terjadi atau tercipta terwujud dengan dipukulkannya fi rosihi wa jasadahu ya, dengan kepalanya dan badannya ya. Ini kan seperti ini kan kayaknya kayak pengulangan ya, kayak pengulangan gitu. Kalau emang benar ini hadis mengatakan seperti itu, jadi ada kisah di Al-Quran itu, Quran surat Al-Baqarah itu, ya, ada seorang kaya raya yang dibunuh oleh seseorang, kemudian minta tolong Nabi Musa ya, Nabi Musa menjadi hakimnya. Kemudian Nabi Musa meminta sebuah sapi, kemudian dipukulkanlah oleh lidahnya gitu. Nah tapi ini kalau ini lain, ini badannya Nabi Adam dilemparin, dipukulin badannya gitu ya, badannya dan kepalanya dibagel-bagelin sapi gitu. Gimana nih ya, ini mohon maaf ya, Al-Fakir lemah dalam tafsir hadis ya, dan tolaannya nih tadi siang sih, jadi nggak sempet coba searching, nggak coba riset lagi ya. Tapi kita ambil baiknya aja ya. Semoga ilmu Allah ini juga bermanfaat ya di masa depan ya. Kalau misalnya ada yang salah nih, tolong dikomentarin ya. Ya kita sama-sama belajar ya. Yuslih lakum amalakum, lanjut ya. Kemudian Nabi Adam ini dipukulin palanya, rosahun wa jasadahu ya. Rosahu wa jasadahu ya, palanya dan badannya. Fasyakan zalika ilallahi ta'ala ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Nabi Adam komplain ya karena sakit banget katanya. Fasyaka zalika ilallahi ta'ala ya. Kemudian Nabi Adamnya komplain pada Allah Ta'ala. Panazala alaihi Jibril bisajaratis zaitun ya. Maka turunlah Jibril alaihi salatu wassalam dengan pohon zaitun. Watini wazaituni waturi sini wahazal. Jadi di surga udah ada zaitun ya. Lanjut. Fa'amruhu ayyahuzu samaraha wa ya'surahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Maka dititipkannya buah zaitun itu diperasnya ya, dan samaroha buahnya, wayak surah dan diperasnya gitu ya, buah zaitun itu ya, dijadikannya itu pohon zaitun diperas sama Nabi Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Faqala, kemudian berkata ini siapa nih, Allahumma sholli ala Muhammad, ini kembali kepada Rasulullah ya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya bersabda, inna fi hazihi syajaratun. Oh bukan ini malaikat Jibril ya. Ini kan cerita dalam cerita ya. Labirin di dalam labirin. Wih, misteri di dalam misteri. Wih, keren.
Sirul asrar, misteri di dalam misteri, sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia, gitu ya. Cerita di dalam cerita. Jadi Nabi malaikat Jibril menjelaskan ini, inna fi hadis saya syifa'un min kulli da'a ila syam, ila samin ya. Malaikat Jibril berkata kepada Adam alaihissalatu wassalam, sesungguhnya di dalam pohon zaitun ini ada sebuah penyembuh, syifa'un min kulli da, dari segala obat, da'a ila syamin, ya, kecuali yang sesuatu yang beracun, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wadallaha, maka membimbinglah dia itu Jibril alaihissalam, malaikat Jibril ala syajaratul ihlijun abiyadi wal naat manut, ya. Sebentar ya. Wadallahu Jibrilu alaihissalamu ala syajaratul ihlijil abiyadi wal aswadi wal asfari, ya. Jadi dibimbinglah tuh oleh malaikat Jibril pohon itu bentukannya seperti ini, saya nggak jelas ya, bentukannya seperti kalau teman-teman nemuin pohon yang oval itu, iliji abiyat putih, wal aswad dan hitam, wal aswad dan kuning, ya. Faqala lahu, maka berkatalah dia, ya. Dianya siapa nih? Inna rabbaka, sesungguhnya malaikat Jibril, sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka yaqra'ukas salam wa yaqulu laka, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam dan berkata kepadamu, ya. Kemudian Jibril mengatakan lagi, kullu man hazihi, segala sesuatu atau tiap-tiap sesuatu daripada ini, ya. Pohon yang tadi nih, yang pohonnya kayak oval gitu, kayak telur oval tuh, elips gitu, pohon elips, warnanya putih, warnanya hitam dan kuning, abiyat wal aswad wal asfar, ya. kullu man hazi, dan kullu min hazi, segala sesuatu dari ini atau dari sesuatu dari yang ini, fa innaka lan tadadahu anta wa zurriyataka bidawai afdalu minha fiha shifa'un min kulli da'. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Maka setiap daripada ini sesungguhnya engkau tidak akan dirawat, lan tatadawu, ya. Anta termasuk engkau, wa zurriyataka, dan keturunanmu, bidawa, dengan obat ini, afdalu, sungguh sangat utama, sungguh sangat manjur, ya, yang paling obat dari segala obat, minha, daripadanya, fiha, di dalamnya ini ada sebuah penyembuh, min kulida, dari setiap obat itu. Inna bakiyin, ya, inna bakiyin fi jawfika lima takhafu minhu, ya. Sesungguhnya kamu nggak perlu takut akan ini, gitu. Ini obat pahit gitu kan, ya. Sesungguhnya tinggal, ya, di dalam lubangmu, tidaklah kamu takut, lima takhaf, ya. Jadi gimana maksudnya ini bahasanya, soal bahasa Silo kali. Jadi janganlah kamu inna bakiyin, sesungguhnya tinggallah di dalam lubang itu, lima takhafu minhu, ya, dan janganlah kamu takut terhadapnya, gitu. Wa in akhrajudda kullaha wa abra'aha, ya. Jadi sesungguhnya keluarnya obat atas segala sesuatunya, dan abra'aha, dan menyembuhkanmu, gitu. Fa'akulhu Adam fabirihi, ya. Maka makanlah itu Adam atas pohon tadi itu, pohon yang ihlijil abiyadi wal aswadi wal asfari, Adam fabirihi, maka dia sembuhlah, ya, karena kesembuhan
Allah disebutnya fabari, ya, fabari, ilatnya kembali kepada Allah, maka aku sembuhkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tadi saya mencoba mencari ada dari pohon yang kayak oval elips, warnanya putih, hitam dan kuning gitu ya. Karena ini adalah obat dari segala obat gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Saya kira cukup ya untuk kajian kita untuk malam hari ini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan halaman 36. Qala ahlil akhbar, ya, berkata para pemberi kabar ya, para ahli kabar ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mari kita sebelum kita menutup seperti biasa podcast saya Diri ya, Tuhan Diri atau Diri berkata ya, Tuhan Guru Diri ini Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad ingin mengatakan amar ma'ruf ya dan nahi munkar ya. Saya ingin sedikit mengutarakan ya beberapa kekhawatiran saya, unek-unek saya ya terhadap kejadian yang terjadi beberapa belakangan ini gitu ya. Ada bapak ya, orang tua kandung ya, istrinya juga nolongin lagi ya, alasannya nanti dia mau bunuh diri ya. Istrinya nggak izinin juga, ibu kandungnya malah ngizinin ya, bapaknya untuk incest ya, untuk melakukan hubungan badan dengan anak kandungnya. Ya Allah, udah hampir pernah dua kali dikuburin. Ini kan bejat banget ini, astagfirullahaladzim. Ini saya sangat khawatir ya, sosok orang tua justru ya yang seharusnya memberikan kehormatan dan kasih sayang terhadap mereka justru malah merenggut masa depannya ya. Semoga perempuan itu ya diberikan jodoh yang soleha yang mau menerima dia padanya ya, begitu ya, semoga ya. Maksudnya ini saya khawatir nih, cabul banget ini bapak ini sampai kayak gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua saya, nah ini nih pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi janganlah sampai kita karena birahi ya kita meniduri anak kita gitu. Apalagi sampai istri kita juga nggak melarang gitu ya. Jahat banget itu. Jahat banget itu. Bahkan saya pernah baca hadis seseorang yang meniduri ibunya atau bapak yang meniduri anaknya, itu dosanya sama seperti membunuh seribu nabi gitu ya. Kalau satu nabi aja dibunuh, ini dosanya orang Yahudi ya, itu udah Allah laknat gitu, Allah sangat benci gitu. Ini 1000 nabi gitu. Bayangin ini berapa tahun di penjara, maksudnya ya berapa tahun di neraka gitu. Astagfirullahaladzim, subhanallah min zalik gitu ya. Janganlah, kita jangan sampai kayak gitu ya, perbuatan incest gitu, itu bejat banget pokoknya. Yang kedua, saya ingin menanggapi fenomena yang terbaru tentang itu ya, istilahnya itu di daerah adat istiadat. Saya nggak mengatakan ini sebuah rasis ya, tapi ini menjadi pelajaran buat kita di daerah Padang Pariaman ya, dimana si calon istrinya atau si anak perempuan ini membeli suaminya ya kan, kalau di orang Pariaman begitu ya, lamti apa istilahnya gitu ya. Dia udah memberikan anaknya seorang polisi gitu ya, kemudian sampai bunuh diri gitu. Ya Allah, masalah Muhammad, jangan sampai. Ini juga saya harap nih kepada para calon-calon menantu, calon-calon mertua ya, jangan memberatkan. Rasulullah kan selalu bilang ya dalam hadisnya gitu ya, sebaik-baik lelaki adalah yang paling besar maharnya, sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya gitu ya. Jangan dibalik gitu. Jadi sebenarnya bagus sih, maksudnya gini, kalau kita tarik garis tengahnya atau nilai tengahnya nih, nilai value min-nya atau value modusnya gitu, modus value-nya
itu adalah kan berarti tidak memberatkan si lelaki dan juga tidak merendahkan si perempuan gitu. Jadi mahar itu paling bagus. Jadi mahar yang bagus itu adalah kalau kita tarik kesimpulan nih garis tengah gitu, win-win solutionnya adalah tidak memberatkan si lelaki tetapi juga tidak menghinakan si perempuan gitu. Yang penting sama-sama mau gitu. Ini kalau sampai kejadian sampai bunuh diri, ya Allah, subhanallah misalnya. Lagian tuh perempuan ngapain bunuh diri gitu, udah dilamar emang salah. Itu bapaknya emang kayak, ini saya bisa katakan matre ya bahasanya ya, matre banget ya, ya si bapaknya, mertuanya. Udah dikasih uang lamaran gitu, giliran udah besok mau lamar, udah prewedding, udah segala sesuatunya. Kalau mau bapak itu bilang tolak tuh maksudnya bahasanya bahasa nolak gitu ya bahasanya sebenarnya. Nolak-nolak tuh di awal, Pak, nih kalau mau segini saya kasih, kalau nggak mau saya lanjutin. Ini DP-nya prewedding udah dibayar gitu ya, tendanya udah dibayar gitu. Ya baru tentang anak kepolisi aja udah minta uang mahar segitu, mahar memberatkan si keluarga perempuan sampai anaknya bunuh diri, ya Allah gitu ya. Ini jangan sampai kejadian lagi. Ini juga menjadi pelajaran buat kita ya, untuk tidak memberatkan seseorang yang menikah gitu ya, ataupun siapapun ya, dan juga siapapun nih pada umumnya khususnya gitu ya, kita seberat-beratnya beban hidup kita ya, jangan sampai bunuh diri gitu ya, karena skripsi, karena ujian nasional gitu ya, karena apapun, karena beban hidup, karena hutang gitu ya, jangan sampai kita bunuh diri atau bunuh orang gitu. Jangan sampai bunuh diri ya, karena bunuh diri itu adalah salah satu klaim kita ya, klaim kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah musuh Allah gitu ya. Nah, kalau kita menjadi musuh Allah, maka tempatnya di neraka gitu ya. Siapa mereka itu musuh Allah? Ya adu mubin. Musuh yang nyata yaitu ya setan. Inna syaitana lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu gitu ya. Nah, itu nih dua ini kasus ini menurut saya yang sangat miris lah ya. Kalau masalah penipuan konser Coldplay saya nggak mau tanggapi lah ya. Ya, saya nggak mau mengatakan apa-apa gitu tentang kasus band Coldplay ini. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Granati ya, atau dari pecahan dari FPI ya. Ya saya terima kasih untuk kalian yang sudah mau vokal, mau lantang menyuarakan anti homoseksual ya, lesbian, gay, biseksual, gay, transgender gitu ya, dan apapun lah aturan-aturannya itu ya, pecinta sejenis itu ya. Saya terima kasih kemarin konsernya juga aman, tidak ada yang main pukul-pukulan antar sesama anak bangsa ya. Meskipun si Jokowi nggak jadi dimaksudin karena alasan ke Amerika gitu ya, tapi tetap aja ya di bawah presiden kita lah ini gitu ya. Alhamdulillah tahun ini dia mau selesai lah, tinggal setahun lagi. Sabar-sabarin aja ya, sabar-sabarin aja terhadap Jokowi ya, yang nggak bisa apa-apaan itu ya, yang tukang bohong katanya udah diinvestasi negara IKN udah banyak nih investasinya, ternyata nol gitu ya. Ya kita doain aja biar ibu kota nggak usah bangun, nggak usah terjadi. Semoga nanti pemimpin yang tiga pemimpin ini yang terpilih ya, saya nggak ngarepin anak Jokowi lah gitu intinya. Kalian mau senang apa nggak senang di pengajian saya nggak peduli gitu ya. Emang pengajian saya emang pengajian yang hanya untuk jawara ya, yang mental busa gitu ya, mental kerupuk gitu ya, mental oncom, tepak maur itu nggak usah ngaji sama saya. Saya nggak ngarepin dari anak dia, dan saya nggak perlu sebutin lah gitu ya. Pokoknya di antara dua kandidat ini saya harap nanti kan udah terpaksa ya, hutan Kalimantan dimundulin, udah jadi nih bangunan lah gitu ya. Itu semoga seperti falsafahnya Sunan Kalijaga ya, apabila kita di depan kita menari, kalau kita di tengah kita gandeng bareng-bareng, kalau di belakang kita mendorong gitu kan posisinya, maka biarin aja, kita adalah Indonesia, kita nggak perlu, kita bukan Amerika yang harus mempunyai ibu kota dan mempunyai
mempunyai kota industri. Kita bukannya Australia, kita bukannya Turki, kita bukan Malaysia ya, yang mempunyai ibu kota juga punya industri ya. Kita memakai falsafahnya Sunan Kalijaga ya, berarti nanti saya harap ya, ini pesan amanat saya nih, maklumat terhadap pemimpin yang akan ya jadi. Saya berharap nanti ini kan udah pakai nih APBN negara nih gitu ya, daripada kita sia-siain itu, kita bentuk parlemen semua negara, koalisi negara-negara manusia ya, yang anti peperangan ya, karena kita udah lihat nih siapa aja musuh kita kan. Musuh kita adalah Perancis, Inggris ya, orang-orang Amerika dan NATO. NATO nggak semuanya ya, yang saya sebut Jerman tuh yang mendukung genosida di Israel gitu ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan untuk kalian semua. Salah itu datangnya dari setan dan itu datangnya Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga saya tidak bawa nafsu di dalam menyampaikan syiar-syiar Allah. May wazim min syari'illah bahwa minha taqwal qulub ya, maka itu adalah bagian dari ketakwaannya hati seseorang gitu ya. Itu bagian dari ketakwaan hati saya ya, dari passion saya sendiri. Baik, mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jal fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati wa aghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu wa mayati wa aktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi yata raghibun fi ridha mustaslimun liqada faktubni min awliya wasluk fi sabila huda walifni bi asfiya wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.